Black House, rumah harapan untuk semua makhluk. Ada dua penghuni di sini, yaitu keluarga saya dan juga para satwa. Karena harapan mereka lah rumah ini akhirnya bisa saya bangun, walaupun prosesnya tahap demi tahap. Namun saat ini rumah ini menjadi tempat bagi penyadartahuan terhadap pengenalan satwa, agar para anak dan juga banyak orang peduli akan kondisi mereka. Black House juga menjadi shelter penampungan ular dan juga reptil yang direscue oleh kami atau oleh mitra kami. Black House adalah rumah saya dan keluarga, juga para satwa. Semoga kelak makin banyak orang yang peduli akan kelestarian satwa dan alam. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi di konten sekarang Panji pengen lihat kondisinya Alprih nih. Jadi kemarin itu Alprih kegigit ular teman-teman. Nah sekarang kita lihat kondisinya gimana. Semoga makin membaik atau bahkan udah sembuh ya. Kemarin Panji sempat obatin bareng sama Ray. Jadi kita kolaborasi buat ngobatin Alprih yang kena gigit ular viper. Bangun, sudah siang, woi. Wah, pantesan lu sering digangguin setan. Jam segini aja belum bangun, gimana ceritanya? Gak sholat subuh di pada nih. Sama nih. Ini juga nih muncung nih, woi. Bangun lu. Loh, siang, woi. Wah, ada Mang Kapa sama Alprih di sini. Wis, udah bisa beresin rambut lu, Pi. Mang, gua mau ngebahas soal Alprih. Dia tuh digigit ular kenapa sih? Ceritanya gimana sih, Mang? Ya, kapal lagi di luar, lagi beresin kandang biawak. Pas mau masuk, tapi gua kepatok. Prih, lu beneran digigit ular, Prih? Wah, beneran. Aduh. Wah. Ini dari pagi kita. Woi. Bangun dulu bentar. Ini tangan gimana ceritanya? Kamar kejadiannya lu? Nah, teman-teman, nih Alprih ini kena musibah. Aku sih udah dengar tadi katanya abis maghrib dia digigit ular. Aku pikir sih bercanda. Yang ngabarin tuh Kapa tadi. Alprih kena gigit ular. Canda paling bocah-bocah ini bilang. Ternyata benar dia kena gigit ular nih teman-teman. Aman lah, gampang kok. Gigit apaan, Bre? Hah? Alprih ini ada ceroboh emang teman-teman. Tapi ya alhamdulillah kalau di sini kita ada prepare untuk standar pengobatan. Jadi ketika ada accident kayak gini kita emang sigap buat ngurusin sih sebenarnya. Cuma kalau kayak Mang Kapa aja di sini tuh Mang Kapa selalu safety. Ya Mang ya. Dia nggak pernah tuh kena patok Pi, kena gigit. Jadi nggak pulang kamar itu ya. Nah, pulang teh apaan? Bangun. Nah, ini buat teman-teman yang sering ngomong katanya Panji jadi pindah genre ke misteri, nggak juga sih sebenarnya. Gue cuma nyikapi apa yang banyak orang itu post ya. Dan gue juga nggak bisa ngalangin hak Galuh buat ngupload konten apapun di channelnya dia gitu loh ya. Termasuk dia kunjung ke sini main ya, dia udah kayak saudara kita sih. Iya. Gue tuh cuma marah ke Galuh kalau Galuh ngasih gua kecoa ya. Betul. Itu gua marah banget. Enggak, ini aman, ini aman, jadi. Enggak. Kresek enggak mau gua. Enggak beda. Gue gini. Enggak, kresek enggak mau. Untung Bapak nggak milih nih, kalau Bapak pilih ini. Tapi kalau dia mau urusin setan kayak mau main-main sama ular kayak di mari, mau ngapain bodoh amat. Kali
Obrolan yang menyangkut tentang pribadiku, pribadi Panji, dan tentang Dream Team juga. Oke. Kempes lu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau ngomongin misteri, Kapa sama Alpri itu lebih sering dapat kejadian daripada anak-anak manapun di rumah ini. Dan ada banyak lagi anak-anak lain kayak Ari, Chelsea dan lain-lain itu juga sama, punya banyak pengalaman di Black House. Bukan mereka nggak mau ngupload, gua alang-alangin, jangan, udah stop, nanti makin gila dan liar penilaian subscriber. Makanya si Alpri dan Mang Kapa tetap mereka ya Di jalurnya. di jalur edukasi aja, nguploadnya ya konten-konten yang aman untuk kalian tonton. Dalam artian ya lebih ke ranah kegiatan mereka di Black House sendiri, benar gak Mang? Iya. Lagi Lalu pula baru juga segitu ya, gue pernah dijalin sampai ngeliat si Ijal jadi 2. halu kan dia kan, berdigit ular halu ya. Intinya gitu ya, intinya gini, intinya makhluk gaib itu ada ya, makhluk gaib itu nyata. Buat kalian yang percaya silakan, yang enggak itu penilaian dan urusan kalian sendiri, kita mah bodo amat. Lagi pula kalau misalkan saya pindah genre juga enggak, genre ini tetap membahas seputar hal-hal yang berhubungan dengan alam sebetulnya ya. Noh, lihat, seminggu terakhir ini Panji masih lebih banyak ngupload konten soal alam ketimbang reaction soal kejadian mistis yang ada di Black House, teman Panji. Nah, adapun saya mereaksi video-video yang dari uploadan teman-teman yang memang mengalami hal-hal yang ya seperti itulah di sini. Astagfirullahaladzim. Ayo kita lihat. Nggak masalah. Itu kalau nggak saya reaction, komentarnya teman-teman liar ntarnya. Benar. Ya, belum apa-apa aja udah nyuruh inilah, nyuruh itu, dateng lah, ini ngapain, nyuruh si Galuh sama Mbah Wanto uji nyali lah. Buat apa? Iya, jangan kayak gitu. Sekarang dibuktiin pada bilang tahayul. Udah gua bilang dari awal tahayul, kagak percaya, minta pembuktian. Udah dibuktiin, bilang tahayul, konyol. Udahlah, skip dulu ya. Intinya, alhamdulillah sih beberapa hari ini Pri, lu punya bonus sama Kapa dari konten setan. Viewersnya banyak. Padahal kita nggak nyari setan loh, kita nggak ke goa, ya. Benar. Kita nggak ke hutan buat nyari setan, kita juga nggak ke pohon-pohon gede, kita nggak ke bangunan kosong, kita cuma nge-review apa yang terjadi sama orang-orang di rumah ini. Justru saya malah mengklarifikasi, nggak usah takut, itu tuh halu, itu kehaluan saya dan orang-orang di rumah ini, benar nggak? Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut wawancara dan investigasi Alpri. Mangkapa jadi saksi ya. Selamat pagi, Alpri Priyono. Selamat pagi, Bapak. Anda digigit ular jam berapa? Ngaku yang benar. Saya digigit ular jam 4:30. Iya, jangan gerak-gerak. Saya muka lu nggak bener, gue rekam pakai HP ini. Oh iya siap Bapak. Bener nggak Mang jam 4:30 Mang? Ya. Oh, benar berarti. Saya lagi ada di sini. Sebelum kejadian udah Oke. di sini. Diobatin dulu sama Ray. Ya, Tapi pas gua balik, pas gua datang ke sini bengkaknya parah banget nih. Iya karena Bapak dukunnya belum datang itu. Bapak dukunnya mana? Bapak dukunnya itu yang lagi megang handphone. Yang YouTuber. Yang YouTuber 7 juta subscriber itu belum datang. Itu kan lu udah ditanganin Ray. Iya. Pakai metode tradisionalnya Ray. Makanya makin naik, Nyatanya jam 2:30 ya, apa jam 1:30-an gitu, gua lupa itu. Gua sambil live streaming waktu itu. Nah Bapak itu kan saksinya live streaming naik Bapak kesini. Aman lah, gampang lah kalau sama ular. Digigit apa, Ray? Mana purpo? Hah? Purpo. Purpo, lu itu udah gede banget tangan sampai situ, Pri. Ada gua gambarnya masih. Nah, itu kok udah diobatin tapi malah makin bengkak nih, makin sistemik ke atas. Itu bisanya emang masih kenceng Bapak. Dan ditempelin biji asem segala macam, itu buat apa itu, Pri? Itu dokter. Ada bawang, ada cabe, biar apa itu? Siapa yang nempelin? Itu Ray katanya mau dibacem dulu Bapak. Oh, gitu. Itu sampai paginya, Mang. Sampai paginya jam 8 apa jam 9 gitu. Gua lihat lagi, Mang. Sama Mbah Wanto. Dan waktu itu Ray gue panggil, sini lu, gue bilang, lu lihat nih, bengkak kayak gini, gue bilang kan. Dan itu kondisinya parah. Apa kejadian Pi kemarin? 6:30. Malam. Isa. Digigit Purpo. Digigit purpo. Tapi kok nggak bengkak sampai atas? Tahu ah, kayak tidur. Oh, gua malah masa naik ke atas. Oh gitu. Tidur aja dulu. Tadi subuh gue balik, gue pegang sih sebentar gitu. Pokoknya
Soalnya kasihan, takutnya ntar kayak bibir, Pi. Jotor. Pas pulang teh, kordengnya jadi E2. Udah, ntar sama Ray ditanganin biar hilang E2. bengkaknya juga ya. Jadi Mas Panji kalau metode ini kan lain. Kalau kita lari ke metode yang berbau misteri, gimana coba tanggapannya Mas Panji? Boleh, tapi jangan dipengaruhin ke orang lain. Karena belum tentu orang lain bisa ngelakuin, ya. Nanti kita diskusiin, tetap kita rekomendasiinnya untuk mereka ke rumah sakit, Mbak. Kecuali kalau misalkan kita ada di sekitar mereka baru kita tindak. Tapi kalau misalkan enggak, susah. Kita nggak bisa ngasih mereka seenaknya pakai tips gitu, nggak bisa. Iya kan, Ray? Ya. Dari sini kan tidur, udah ditanya lagi. Segini tahu-tahu. Teman-teman, ini jam berapa, Pi? Coba lihat di handphone. Ini jam Lihat di sini 22.46. dong. Jam. Oh iya, tenang. Pakai tangan kanan. Iya dong. Kayak kan punya tangan baru. Sekarang gimana sih, Bapak? 46 Kamis 24 September. Oke, jam setengah 11. Setengah 11 tuh. Ini udah hampir 24 jam. Udah 24 jam. 24 jam. Coba lihat sekarang kondisinya samain sama yang tangan kiri. Nah, ini udah terlihat posisinya udah sangat terlihat perbedaan dengan tadi pagi. Waduh, pagi mau diginiin aja harus dibantuin. Gigitin lagi yang sebelah sini, Bri. Nah, sekarang kan alhamdulillah nih, lo sembuh gitu kan. Berapa kali lo kena kobra waktu monitoring? Gua sayang sih waktu monitoring itu nyembuhinnya cepet banget sih waktu itu. Orang ini juga cepat sehari Ya doang. kalau misalkan gua kemarin langsung sigap, pas denger lo kegigit gua langsung pulang, nggak akan bengkak sama sekali, Pri. Nanti malah dikiranya kita ini drama, settingan, digigit ular biasa, dibilangnya ular yang gak berbisa. Tapi kan kalau bengkak kayak gitu mah, Pi. yang bikin settingan tuh. Tapi kan gini, Pi, minimal kalau lu udah bengkak kayak gitu, Ada bukti. ada buktinya lu digigit Piper bener, Pi, gitu loh, ya. Jadi sorry nih kalau gua lama-lamain sembuhnya. Tapi kan cuma sehari doang, Pri. Tapi kan Pak dokter datangnya subuh, cuy. ya tapi kan sembuh, Pri. Sembuh, Udah kena tusuk Ray juga kan? Waduh, sakit anjir. Jadi mau praktek sama si Ray. Bajingan itu Ray. Tapi enggak, gua nggak bercanda nih. Ini yang nyembuhin bukan Pak Haji kok, teman-teman. Disembuhin Allah kok. Gua cuma pelantara, si Ray juga terlibat buat nanganin ya. Ada juga jasanya, alhamdulillah. Baik banget, enak. Pokoknya kita lakuin yang terbaik lah. Ray punya metode yang baik, yang bagus gitu ya. Cuma kan memang prosesnya nggak bentar, lama banget. Tapi kan kasihan kalau aku nggak tanganin kemarin, nggak bantuin, nggak akan bisa cepat kayak gini kok sembuhnya gitu ya. Untuk live streaming aja kagak tahu, kagak sadar kapan dia live streaming ya. Bodo amat itu. Ya pokoknya mah intinya jangan pernah ceroboh, Pri. Ya. Amin. Ingat tuh tangan udah pernah robek, lo udah pernah jatuh dari pohon. Ya. Kanan lagi. Pokoknya di sini kanan terus. Ya udah, pokoknya abis ini jadiin ini pengalaman yang berharga buat berharga Bang Kapa juga emang ya. banget ini. Sama ya. Pokoknya semangat. Ya. Semangat. Semangat. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu channel mereka berdua juga, mereka punya channel YouTube. Nah, ini namanya Alpri Priyono channelnya. Itu Bang Kapa, namanya Kapa The King. Mereka juga punya channel oke loh, punya channel bagus. Dan mungkin mereka bisa ngasih tips-tips bagus yang mungkin bisa kalian ikuti ya, teman-teman. Yang penting saya nggak ada yang gigit. Bahan-bahan dari alam dimix jadikan satu dan saya gunakan sejak kecil untuk mengobati orang gigitan ular. Nah, Ray juga punya obat tradisional lain nih buat ngobatin gigitan ular. Dan pengalamannya udah lumayan lama buat nanganin korban gigitan ular juga. Namun metode Panji atau Ray belum bisa disebarluaskan kepada masyarakat secara luas karena bersifat tradisional, dan jika pengaplikasiannya salah itu akan membahayakan kalian juga, teman-teman. Same clothes as yesterday, and I'm upset.